lanjutkan untuk mencari titik berat pada dimensi 2. Dimensi 2 itu berupa bidang. Dimensi 2 itu bidang. Nah, kalian mencari titik berat pada dimensi 2 pada bidang sudah punya pengalaman kemarin pada praktikum titik berat. Kemarin praktikum titik berat itu yang kalian hitung itu adalah pada bidang. Sehingga yang bentuknya kalian kemarin begini, nah begini, itu kita sebut kalau ini bidang adalah setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Kalian kemarin menghitung pada saat di setiap jari-jari tertentu, kalian menghitung berapa titik beratnya dan di mana titik beratnya. Untuk setengah lingkaran titik beratnya ini tidak di tengah-tengah, tapi di suatu tempat ini adalah titik beratnya, dan di suatu tempat ini adalah ini kita akan menghitung Y-nya. Dan ini adalah jari-jarinya, ini jari-jarinya. Jadi nanti Y-nya di sini adalah, jadi titik beratnya di mana? Di titik Y dari alas, ini adalah alas, ini alas. Y-nya itu adalah 4R per 3Pi. Pi-nya udah tahu ya, Pi-nya itu adalah 3,14 atau 22/7. Ini untuk setengah lingkaran. Nah, kalian kemarin waktu praktikum dengan rumus mendapatkan nilai dari 4R per 3Pi dari pengukuran berapa yang kemarin kalian ukur dari sini ke sini. Di situ kalau ada perbedaan, disitulah perbedaannya kita hitung dalam KSR. Maka yang dinilai adalah KSR kamu berapa. Dengan menggunakan rumus ini dan dengan mengukur dari alas setengah lingkaran ke Z-nya. Itu ya untuk setengah lingkaran. Yang kedua, kemarin kalian menghitung titik beratnya pada segitiga. Ini kita sebutnya segitiga. Segitiga. Kalau bidang disebutnya segitiga. Di mana? Ini bengkok nggak? Bengkok banget nggak? Kalau bengkok banget ibu betulkan. Jadi segitiganya kemarin yang kalian hitung adalah segitiga sama kaki waktu praktikum. Kita cari diagonalnya. Kita cari diagonalnya. Maka inilah yang disebut dengan Z-nya. Titik beratnya ada di situ. Sedangkan dari sini ke sini yang disebut Y-nya, ini alasnya ya. Alasnya itu dari bawah, alasnya, ini Y-nya, di mana Y-nya itu adalah 1/3 kali tinggi. 1/3 kali tinggi. Sebelum Ibu lupa, maka nanti pada saat memasukkan rumus, kalian harus, ini kan bidang. Ini bidang, kalau bidang harus dicari juga A-nya. A itu apa? Luas. A itu luas. Luasnya setengah lingkaran adalah luas setengah lingkaran, berarti setengah kali Pi R kuadrat. Ini luasnya. Ini adalah Z-nya. Kemudian kalau kerucut, A-nya luasnya adalah kerucut luasnya kerucut. Apa ini? Segitiga setengah kali alas kali tinggi. Nah, itu ya segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Satu lagi kalau bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini namanya persegi. Persegi. Maka kita ambil diagonalnya. Ini adalah Z-nya. Maka Y-nya dari sini ke sini adalah setengah kali tinggi. Dan luasnya adalah panjang kali lebar. Ini kalau satu persatu bentuk atau dimensi 2, bentuk dimensi 2, sebenarnya ada lengkungan, hanya sekedar busur. Jadi tidak hanya setengah lingkaran aja, tapi busur juga ada. Tapi yang Ibu ambil hanya 3 bentuk saja. Bentuk-bentuk yang lainnya untuk dimensi 2 ada di buku paket. Tapi yang Ibu ambil untuk perhitungan adalah hanya 3 bentuk saja. Setengah lingkaran, segitiga, dan persegi. Demikian untuk dimensi 2 per bidang. Bagaimana kalau kita gabung? Misalkan kita gabung antara segitiga dengan persegi. Kita gabung misalnya lingkaran dengan lingkaran lagi boleh. Kita gabung antara lingkaran dengan segitiga.
Maka untuk mencari titik beratnya, kalau gabungan mencari titik beratnya itu tetap Z, X, Y. Kita harus mencari X-nya dengan rumus tinggal mengganti tadi L panjang, sekarang luas. A1 X1 ditambah A2 X2 dibagi, kalau gabungan ini bisa seterusnya, dibagi A1 tambah A2 dan seterusnya. Begitu juga Y-nya, A1 Y1 ditambah A2 Y2 ditambah dan seterusnya dibagi dengan A1 tambah A2 dan seterusnya. Ibu kasih contoh. Misalkan digabung ya. Kalau gabungannya misal bikin rumah katanya yang paling mudah. Maka ini bidang 1 tambah bidang 2. Ini ditambah. Tapi kalau ini misalnya segitiganya masuk ke dalam kayak gini. Nah, kayak gini. Ini bolong, ini gini, ini bolong. Maka kalau ini ditambah, ini plus, ini bidang 1 dengan ditambah bidang 2. Tapi kalau yang ini bidang 1 dikurangi bidang 2. Kalau ini bidang 1, ini bidang 2. Ada bedanya? Kalau ini yang ke atas, ini yang ke bawah. Kalau yang ke atas tambah. Kalau yang ke bawah, ini. Kalau yang ke atas ini tambah. Tapi kalau yang ke bawah, ada yang bolong. Ini minus. Ini minus juga. Untuk jelasnya, mari kita lihat contoh soal. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh untuk dimensi 2. Dimensi 2 minimal ini gabungan ya. Ini gabungannya antara mana dengan mana? Ini gabungannya adalah antara segi 4, ini yang segi 4-nya, segi 4, ini yang segitiganya yang bolong. Jadi tadi Ibu udah ngasih komentar bagaimana gabungan kalau ditambah dan ada yang dikurangi. Kalau yang dikurangi tadi tadi Ibu komentar yang sebelumnya, kalau ada yang seperti ini misalkan bolong. Ibu tentukan ya, ini misalnya bidang 1, ini misalnya bidang 2. Jadi bidang 2, kalau bidang 1 ini penuh, itu berupa persegi. Bidang 1-nya persegi, bidang 2-nya ini kalau kelihatan seperti ini adalah segitiga. Karena yang penuh adalah persegi, kemudian ini yang segitiganya yang bolong. Mari kita lihat contoh soal 2 ini. Letak titik berat tersebut terhadap PQ adalah, terhadap PQ. Mana PQ? Bawah. Kemudian ini di soal ini tidak ditentukan yang mana koordinatnya. Kalau tadi kan di dimensi 1 koordinatnya sumbu X, sumbu Y. Kelihatan. Nah, ini kalau di sini terhadap PQ berarti terhadap bawah kan? Kalau terhadap bawah berarti yang dicari adalah Y-nya. Y-nya yang dicari. Kalau terhadap bawah. Kalau terhadap SP berarti yang dicari adalah X-nya. Kalau mau dua-duanya yang dicari X dengan Y, maka harus ditentukan dulu di mana sumbu koordinatnya 0,0-nya ada di mana. Karena koordinat 0,0-nya bisa di sini, bisa di tengah-tengah ini. Nah, ini bisa di tengah-tengah ini 0,0-nya. Atau bisa di sini juga 0,0-nya. Jadi koordinatnya itu harus jelas. Jadi kalau ada soal itu di manakah koordinatnya? Tapi kalau pertanyaan di sini hanya terhadap salah satu garis, berarti yang dicari itu udah jelas adalah Y-nya. Y-nya berarti koordinat X-nya itu ada di simetrisnya, di 0,0-nya ada di sini. Jadi ini dicoret aja. Tadi Ibu hanya menjelaskan bahwa yang namanya koordinat bisa dimanapun. 0,0 itu bisa dimanapun. Karena ini ditanyanya hanya terhadap sumbu PQ, berarti yang dicari adalah Y-nya. Y-nya Ibu belum bisa. Apakah Y-nya di sini? Apakah Y-nya di sini? Kita masukkan aja ke dalam rumusan. Sebenarnya sih kalau dilihat dari gambar, ini bolongnya sampai 30 cm dari atas. Itu sekitar ada di bawah. Benarkah ada di bawah? Coba aja kita hitung dengan menggunakan Y sama dengan, ini bidang, dimensi 2. Berarti A1, Y1, bolong. Bolong berarti boleh, ini ditambah tapi ininya minus. A2
kali Y2 dibagi A1 min A2 karena ininya bolong. Inilah yang dimaksud Ibu ada pengurangan. Mari kita hitung. A1-nya berapa? Dengan ukuran seperti itu A1-nya berapa? A1 berarti ukurannya 40 kali 40. 40 kali 40 sama dengan 1600 cm. A2 yang segitiga. Yang bidang 2 tuh segitiga berarti setengah kali alas kali tinggi. Setengah alasnya 40, tingginya dari situ ke situ segitiga 30. Berapakah ini? 1200 dibagi 2, 600 cm kuadrat karena luas. X1 nya dan X2 nya udah otomatis 0 ya. Tinggal kita cari Z1 nya yang mana, cari Z2 nya yang mana. Z2 untuk Z1 untuk persegi adalah setengah kali tinggi. Berarti setengah kali 40 ya. Tingginya kan 40 sama dengan 20. 20 dari mana? Ya di tengah-tengah berarti, di tengah-tengah. Yang Z2-nya sepertiga kali tinggi. Karena segitiga adalah setengah kali 30 sama dengan 10. Ini dari alas. Mana alasnya? Nah, itu yang harus kamu ketahui. Alasnya adalah ini ya. Alasnya adalah yang di atas. Jadi Z2-nya ini. Dari sini ke sini adalah 10. Bukan 10, 30 dibagi 2 berapa itu? 30 bagi 2 15 ya. Betul kan? Ini tinggal dibetulkan aja. 30 bagi 2 15. Nah, gitu. Jadi yang ini 15. Dari alas kan? Alasnya atas, berarti ini 15. Kalau ini 15 dari sini ke sini 15, berarti ini 15 juga. Nah, berarti kalau ini 15 dari sini ke sini, kalau ini 30 dari sini ke sini 10 kan? 40 kan? Sedangkan Z1-nya ada di luar. Ini Z1-nya. Z1-nya dari sini ke sini 20. Wah, ini memang harus paham kamu menggambarnya, makanya jangan gambarnya terlalu kecil. Jadi Z1-nya adalah setengah kali tinggi persegi. Setengah kali tinggi persegi. Jadi dari sini ke sini 20, dari sini ke sini 20. Nah, dari sini kamu sudah bisa menentukan Y1 dan Y2. Yuk kita coba. Y1 berarti dari sini ke sini ya. Itulah Y1. Setengahnya kali tinggi. Berarti Y1-nya 20. Coba dipahami ya. Y1-nya 20. Kemudian Y2. Y2 berarti yang ini ya. Nah, yang ini Y2. Dari sini ke sini aja tengah-tengahnya 20. Dari sini ke sini 15. Berarti berapa ya? Atau dari sini aja berapa nih? Ini 10 kan? Benar? Dari sini ke sini 10 ditambah dari sini ke sini 15. Karena ini 15, dari sini ke sini juga 15. Jadi betul nggak? Y2-nya 25. 25. Coba mari kita cek ulang isi ibu salah. Z2 adalah 15, berarti tengah-tengah ini ya. Ini 15 berarti dari sini ke sini 15. Dari sini ke sini 10, benar? Kan dari sini ke sini 30. Berarti dari sini ke sini 10. Benar nggak? Dari sini ke sini 30. Dari sini ke sini kan 10. Sedangkan yang dicari adalah Y2 teh dari sini sampai sini. Berarti dari sini ke sini kan tengah-tengah nih 15. Dari sini ke sini 30. Jadi ini dari sini ke sini 15, dari sini ke sini 15 ditambah dari sini ke sini 10. Jadi 25. Ya sudah, tinggal masukkan ke sini. Masukkan aja ke rumus ini. Jadi nanti coba ya, betul nggak jawabannya di 14? Ya, kita masukkan angkanya. Jadi Y sama dengan
A1 berapa? 1600 dikalikan X1-nya 0 ya, X1-nya. Y-nya 20 dikurangi atau ditambah kurung minus A2-nya 600, Y-nya Y berapa? Y2 ya. Y2-nya 25 dibagi 1600 dikurangi 600. Ya itu. Apakah ininya mau dikurangi? Tah, 0 dikurangi, kurangi. Jadi 16 kali 20 dikurangi 6 kali 25 dibagi 16 kurangi 6 10. Ini kali ini 320 dikurangi ini 150 dibagi 10. 320 dikurangi 150. Berapa ya? Tadi ini sudah Ibu hitung dan tadi setelah Ibu cek ulang, ini kan tadi sepertiga T. Begitu Ibu ini nulis tadi sepertiga T, Ibu malah nulis di sininya setengah. Jadi benar ya kalau tadi awalnya ini 10 adalah karena Ibu salah di sininya. Harusnya sepertiga T, Ibu tadi menulis ini setengah T, jadi ini 15. Jadi jawaban ini sudah Ibu betulkan. Kamu pahami ya? Terutama pemahamannya adalah untuk mencari X dan Y. Untuk mencari X dan Y. Tadi Ibu udah jelaskan kalau misalkan di soal itu terhadap sumbu mana, maka jawabannya kalau terhadap sumbu X, jawabannya kita ada di Y. Kalau terhadap sumbu Y, jawabannya kita ada di X. Kebetulan soal ini Ibu ambil terhadap sumbu X, jadi Y yang dicari. Demikian contoh dimensi 2.